Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya perwakilan dari kelompok 4 atas nama Musliwa Ramadan, NIM digit terakhir 034 dari kelas PPIB 2020. Di sini saya akan mendemokan sebuah codingan yang dihasilkan dari kelompok saya. Di sini terdapat 4 codingan yang masing-masing materi bersangkutan dengan materi faktorial. Untuk sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa nilai faktorial merupakan sebuah bilangan nilai perkalian seluruh bilangan positif dari 1 hingga bilangan itu tersendiri. Nilai faktorial disimbolkan dengan tanda seru. Untuk menghitung nilai faktorial sebuah bilangan, kita dapat menggunakan perulangan biasa, menggunakan fungsi rekursif, atau menggunakan fungsi reduce. Recursion sendiri untuk fungsi rekursif merupakan salah satu metode pemecahan masalah di mana sebuah solusi pada masalah tersebut bergantung pada solusi dari masalah yang lebih kecil yang merupakan bagian dari masalah tersebut. Sebagai contoh pada operasi perhitungan faktorial, di mana kita mengetahui bahwa faktorial merupakan hasil yang didapatkan dengan mengalihkan angka yang ada hingga mencapai nilai 1. Jika kita definisikan, recursive function dapat diartikan bahwa nilai akan berhenti saat bertemu nilai 0 atau 1. Dan ini terjadi pada base case kita. Seperti di sini base case-nya, yang if dan elif ini. Nah, kita akan masuk ke codingan yang pertama. Di sini kita akan menghitung nilai faktorial secara langsung. Yang dimana ini langsung perkaliannya, langsung menampilkan angka. Di sini kita memanggil sebuah fungsi faktor rekursif, yaitu bernilai n. Jika n lebih dari 0, jika n itu lebih dari 0, maka akan mendapatkan sebuah alert ataupun kalimat yang akan muncul, yaitu angka harus lebih dari 0. Sebagai contoh seperti ini, maka angka harus lebih dari 0. Jika kita mengisi angka 1, maka kita akan dikembalikan ke nilai 1. Seperti ini. Untuk selanjutnya, jika kita menuju ke nilai lebih dari 1 ataupun 0, maka akan melakukan faktorial rekursif. Jadi akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini dari rekursif dari nilai 2, ini nilai 3, ini nilai 4, dan ini buat nilai 5. Selanjutnya masuk codingan yang kedua. Di sini kita juga memanggil faktorial rekursif. Faktorial dipanggil dengan n, seperti yang di atas. Jika n adalah 1, maka akan dikembalikan ke 1. Terlebih lagi, jika res sama dengan n, akan dikalikan faktor rekursif. Seperti ini, hasilnya nanti akan ditampilkan tulisan faktorial dipanggil dengan n. Jadi ini nilai yang kita masukkan, dan di bawah ini akan menampilkan hasil angka n yang akan difaktorialkan. Jadi untuk yang codingan kedua, kita menampilkan faktorial, nilai yang diambil juga akan menampilkan hasil dari faktorial, nilai yang difaktorialkan. Terlebih lagi ini menggunakan sistem kayak menunjukkan nilai-nilai yang akan difaktorialkan. Jadi jika kita memasukkan nilai 5, maka akan terdapat 5, ataupun faktorial yang berurutan 1 sampai 5. Seperti ini. Jika akan memasukkan 4, maka terdapat faktorial itu dengan 2 sampai 4. Yang 1 tidak dimasukkan karena 1 dari faktorial 1 itu 1. Kita lanjut ke codingan ketiga, kita memanggil iteratif faktorial. Ini juga sama seperti yang ke-1, terlebihnya kita berbeda memanggilnya. Kita yang pertama memanggil faktor rekursif, dan yang ketiga kita menggunakan iteratif faktorial. Yang memanggil
fungsi interatif faktorial, yaitu bernilai n. Untuk resultnya kita menggunakan nilai 1. Jika untuk nilai i akan berjarak 2, dan n tersebut akan ditambah 1. Untuk resultnya sendiri sama dengan nilai i. Kita akan kembali ke result, kurang lebihnya yang saya pahami codingannya kayak bilang begitu. Jadi intinya dalam codingan ketiga kita sama, hasilnya 1 sama 3 itu sama, terlebih kita hanya beda memanggil fungsi. Sebagai contoh untuk berjalannya pada codingan ketiga, kita akan hapus dulu terjadi error. Faktorial dari 3 yaitu 6, ada 24, 5 ada 120, dan 6 ada 720. Jadi untuk codingan ketiga kita berjalan. Lanjut ke codingan yang keempat. Di sini kita memanggil sebuah V rekursif. V rekursif tersendiri, V-nya itu Fibonacci, kita menggunakan fungsi Fibonacci. Nah, di sini kita memanggil sebuah fungsi rekursif Fibonacci, yang dimana pada nilai ini akan melakukan penggandaan atau perkalian. Untuk yang pertama, jika n adalah nilai yang 0, maka akan dikembalikan ke 0. Jika n adalah 1, maka akan dikembalikan ke 1. Terlebih lagi, V rekursif, jika fungsinya terdapat nilai angka, maka akan melakukan buah penyelesaian. Kurang lebihnya seperti itu. Jika nilai yang dimasukkan 10 akan menghasilkan 55. Jika kita memasukkan angka 3, maka akan bilang 2. Dan jika memasukkan angka 4, maka akan menghasilkan nilai 3. Untuk 5, yaitu 5 sendiri. Dan nilai nomor 6, akan masukkan nilai 8. 713. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya atau salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.